Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari kami untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, kali ini kita jumpa lagi di channel Keren Fajar, channel yang memberikan informasi-informasi sebuah kebaikan. Oke, kali ini kita akan mengupas mengenai Taufik Ismail atau sebuah karya-karyanya ya. Di karya-karya Taufik Ismail yang melegenda dan populer. Baik, untuk sebelumnya simak dulu autobiografi berikut ini. Sedikit tentang autobiografi Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir dari pasangan A. Ghaffar Ismail asal Banu Hampu, Agam dan Siti Nur Muhammad Nur, asal Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri PERNI. Ia menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, dan SMA di Pekalongan. Taufik tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Dengan pilihan sendiri, ia menjadi dokter hewan dan ahli peternakan karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Ia tamat FKHPUI Bogor pada 1963 tetapi gagal punya usaha ternak yang dulu direncanakannya di sebuah pulau di Selat Malaka. Karirnya sebagai penyair berawal ketika ia menulis puisi-puisi demonstrasi yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng tahun 1966. Dia dikenal sebagai penyair partisan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tahun 1966 itu dalam kapasitasnya sebagai wartawan harian Kami. Pada tahun 1970 terbit kumpulan puisi-puisi sepi yang disusul kemudian tahun 1972 dengan buku tamu Museum Perjuangan. Dia menulis puisi anak-anak dan menghasilkan buku kumpulan puisi Kenalkan Saya Hewan yang terbit tahun 1973 dan diterbitkan ulang oleh Aris 5 tahun 1976. Pada tahun 1974 terbit kumpulan puisinya yang berjudul Ladang Jagung oleh Pustaka Jaya. Tahun 1990 terbit kumpulan puisinya untuk buklet baca puisi di lembar judul Puisi-Puisi Langit oleh Yayasan Ananda. Yayasan ini juga menerbitkan ulang gabungan Tirani dan Benteng dengan kata pengantar Kuntowijoyo tahun 1993. Ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Taufik menulis puisi yang mengungkapkan situasi zaman yang bersangkutan dan mengumpulkannya dalam buku kumpulan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia tahun 1998 yang diterbitkan Yayasan Ananda. Ya teman-teman, sudah disampaikan tadi ya mengenai sekelas mengenai autobiografinya beliau, Bapak Taufik Ismail, syair Indonesia ya, yang pernah menorehkan tinta-tinta syairnya di selembar kertas putih. Kami tambahi bahwasanya begini, untuk Taufik Ismail itu pernah meraih penghargaan teman-teman. Yang pertama itu anugerah seni di tahun 1970, Cultural Visit Award dari pemerintah Australia, Southeast Asia Award dari Kerajaan Thailand di tahun 94, dan penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa di tahun 1994 teman-teman. Itu salah satu penghargaan dari Taufik Ismail. Baik teman-teman, sebelum kita ke materi selanjutnya, tidak lupa kami mengingatkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, yuk, tidak ada salahnya berbuat baik. Ketika teman-teman subscribe, kita akan semakin encer dalam membuat informasi-informasi yang baik. Yuk, karena itu subscribe dan like teman-teman. Terima kasih yang sudah, yang belum ditunggu. Begini, salah satu syair yang populer atau yang terkenal di antara syair-syair yang telah dia ciptakan yaitu adalah Karangan Bunga karya Taufik Ismail ya teman-teman. Waktu zaman sekolah juga pernah mendengar atau mungkin juga guru pernah menceritakan arti dari sebuah karangan bunga karya Taufik Ismail ya. Ini syairnya seperti itu. Ini melambangkan bela sungkawa gitu ya, bela sungkawa di zamannya. Jadi kita mohon maaf teman-teman, kita tidak akan menayangkan arti, tapi kita hanya puisi-puisinya yang populer ya, kayak Taufik Ismail. Puisi yang kedua adalah doa teman-teman. Ini doa dari Taufik Ismail ya, ini sangat populer di kalangan pelajar, di kalangan umum ya. Ini berisi mengenai terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, ampunan doa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini dituang dalam puisi doa
karya Taufik Ismail, teman-teman. Dan puisi ketiga adalah ini ada judul Kerendahan Hati. Inilah salah satu puisi Taufik Ismail yang tentunya juga populer di zamannya dan sampai saat ini ya. Kerendahan Hati dengan syair-syairnya yang wow, ini begitu luar biasa kalau diresapi tiap bait, diksi yang digunakan. Jadi kalau diteliti di unsur instruksinya itu benar-benar dalam maknanya, teman-teman. Dan inilah salah satu puisi yang aku sukai juga, yaitu dengan judul Dengan Puisi ya. Ini dengan puisi aku, mohon maaf, itu dengan puisi aku. Ini salah satu yang kami sukai. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Ya, itu salah satunya adalah puisi Dengan Aku jika dimusikalisasi atau dideklamasikan ya, teman-teman. Dan makna puisi tadi aku itu menceritakan mengenai pengalaman sedih, bahagia, dan berbunga ketika seseorang menciptakan puisi. Itu salah satu makna dari Dengan Puisi Aku yang tadi saya bacakan, teman-teman ya. Kalau mohon maaf kalau salah ya, nama saja membaca puisi kan beda-beda yang mengartikan. Dan ini dia puisi terakhir kita, Kembalikan Indonesia Padaku. Ini salah satu puisi syair karya Taufik Ismail yang terkenal. Jadi untuk kali ini kita hanya menampilkan 5 yang populer ya, yang populer yang sering ditayangkan tuh. Yang lain masih banyak lagi karya-karya Taufik Ismail yang belum dipopulerkan. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami mengenai dunia sastra, dunia syair. Semoga bermanfaat. Di sini sekali lagi ada 5 puisi yang populer karya Taufik Ismail. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.